Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pada tanggal 8 Desember 1854, Paus Pius IX mengumumkan dogma Perawan Maria dikandung tanpa noda, yang menyatakan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Isi dogma itu antara lain sebagai berikut: dengan inspirasi Roh Kudus, untuk kemuliaan Allah Tritunggal, untuk penghormatan kepada Bunda Perawan Maria, untuk meninggikan iman Katolik dan kelanjutan agama Katolik, dengan kuasa dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Rasul Petrus dan Paulus, dan dengan kuasa kami sendiri, kami menyatakan, mengumumkan, dan mendefinisikan bahwa doktrin yang mengajarkan bahwa Bunda Maria yang terberkati seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar, oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia, dibebaskan dari semua noda dosa asal, adalah doktrin yang dinyatakan oleh Tuhan, dan karenanya harus diimani dengan teguh dan terus-menerus oleh semua umat beriman. Saudara dan saudari, teks Injil hari ini menunjukkan bagaimana Maria mau menerima kunjungan malaikat Gabriel di dalam dirinya. Firman Allah datang kepada Maria bukan melalui teks Alkitab, melainkan melalui pengalaman perjumpaan dengan Allah yang mendalam, yang diwujudkan dalam kunjungan malaikat. Saudara dan saudari terkasih, dalam perjanjian baru seringkali malaikat itu adalah Allah sendiri.
Berkat meditasi pada firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, Maria dapat mengenali firman Allah yang hidup dalam kunjungan malaikat. Hal yang sama terjadi hari ini dengan kunjungan Tuhan dalam hidup kita. Kunjungan Tuhan sering terjadi, tetapi karena kurangnya keterbukaan hati kita dan meditasi atas firman Allah dalam Alkitab, kita tidak menyadari kunjungan Allah dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari terkasih, berkali-kali kita tidak merasakannya, dan karenanya kita kehilangan kesempatan besar untuk hidup dalam damai dan sukacita. Ayat 26-27. Dalam kedua ayat ini, Lukas menghadirkan nama orang-orang dan nama tempat. Seorang perawan yang bernama Maria bertunangan dengan seorang pria yang bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nazaret adalah kota kecil di Galilea. Galilea berada di pinggiran. Pusatnya adalah Yehuda dan Yerusalem. Malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan kepada perawan muda ini yang tinggal di pinggiran. Nama Gabriel berarti Tuhan yang kuat. Nama Maria berarti dicintai oleh Yahweh, atau Yahweh adalah Tuhan. Saudara dan saudari, kisah kunjungan Tuhan kepada Maria dimulai dengan ungkapan pada bulan ke-6. Ini mengacu pada bulan ke-6 kehamilan Elizabeth kerabat Maria, seorang wanita dengan usia tua yang membutuhkan bantuan. Kebutuhan Elizabeth berfungsi sebagai latar belakang untuk seluruh episode Injil kali ini. Lalu ayat 28-29, reaksi Maria. Malaikat telah datang kepada Zakaria di bait suci. Malaikat itu datang kembali kepada Maria di rumahnya. Firman Allah menyapa Maria di lingkungan kehidupan sehari-harinya. Malaikat berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Apa yang dikatakan malaikat kepada Maria mirip dengan kata-kata yang dikatakan kepada Musa dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Juga dikatakan kepada Yeremia dalam kitab Yeremia bab 1 ayat 8. "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau." Dan juga kepada Gideon, Rut, dan lainnya. Kata-kata ini membuka cakrawala untuk misi yang harus dilakukan oleh umat perjanjian lama ini dalam pelayanan kepada umat Allah. Maria mencoba memahami apa arti salam dari malaikat Gabriel. Maria sangatlah realistis. Maria menggunakan akal budinya. Maria ingin mengerti. Ayat 30-33. Penjelasan malaikat. Jangan takut Maria. Kata-kata jangan takut selalu menjadi salam pertama Allah bagi manusia. Jangan takut. Segera setelah itu, malaikat mengingatkan janji-janji besar masa lalu yang akan diwujudkan melalui seorang anak yang akan lahir dari Maria. Anak ini harus diberi nama Yesus. Dia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan dalam dia Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Saudara dan saudari, inilah penjelasan yang diberikan malaikat Gabriel kepada Maria agar dia tidak takut. Lalu ayat 34, pertanyaan baru yang diajukan oleh Maria. Maria menyadari misi penting yang akan dia terima, tetapi dia tetap realistis. Maria tidak membiarkan dirinya terpesona oleh kehebatan tawaran malaikat dan ia melihat situasi yang nyata. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Aku belum bersuami. Ayat 35-37, penjelasan baru oleh malaikat. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus hadir dalam firman Allah sejak penciptaan dan dapat mewujudkan hal-hal yang tampaknya mustahil secara manusiawi. Itulah sebabnya mengapa yang kudus yang akan dilahirkan dari Maria akan dipanggil anak Allah. Ketika hari ini firman Tuhan diterima oleh orang miskin yang tidak memiliki pendidikan, sesuatu yang baru akan terjadi berkat kuasa Roh Kudus.
sesuatu yang baru dan mengejutkan seperti anak yang lahir dari perawan Maria, atau seperti anak yang lahir dari Elizabeth, seorang wanita yang sudah tua, di mana semua orang mengatakan bahwa Elizabeth tidak akan memiliki keturunan atau memiliki anak. Namun malaikat berkata, Elizabeth sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki di usianya yang sudah tua. Lalu ayat 38, Maria memberikan dirinya sendiri. Tanggapan malaikat mengklarifikasi segalanya untuk Maria. Maria menyerahkan dirinya kepada apa yang ditanyakan malaikat. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menyebut dirinya hamba, pelayan Tuhan. Gelar ini berasal dari kitab Nabi Yesaya yang menyatakan, misi kepada bangsa-bangsa bukanlah sebagai hak istimewa, melainkan sebagai pelayanan kepada sesama. Kemudian anak yang akan lahir itu pun akan menghayati misinya dengan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia belajar dari ibunya. Saudara dan saudari yang terkasih, refleksi pribadi bagi kita. Bagaimana kita melihat kunjungan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah dikunjungi? Apakah kita telah melakukan kunjungan kepada Allah, terutama kepada orang-orang miskin? Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.